Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Untuk hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Dan bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudariku, dalam Injil dikisahkan, pada malam hari dalam perjalanan ke Kapernaum, perahu para murid mengalami prahara. Dan pada saat yang genting itulah mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka orang banyak ingin mencari Yesus, minta makanan lagi. Maka ketika hari sudah malam dan kemudian para murid mengadakan perjalanan ke seberang ke Kapernaum, dalam perjalanan itulah perahu para murid mengalami angin ribut. Perahu para murid mengalami angin badai, mengalami topan. Pendek kata, perahu para murid mengalami prahara. Dan pada saat itulah ketika para murid merasa cemas, merasa was-was, merasa takut karena ada ancaman angin, ancaman prahara itu, maka Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Memang ada persoalan, karena kalau Yesus lewat darat berarti mutar jauh dan orang banyak sudah siap menunggu Yesus untuk pergi ke seberang ke Kapernaum itu. Tetapi kalau tidak mau jalan harus menunggu perahu yang lain. Ini masalah. Tapi ternyata Yesus sangat mudah menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan berjalan di atas air. Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas air ini. Saudara-saudari, para murid memang sungguh merasakan ketakutan karena prahara atau badai atau topan itu. Dan kemudian dengan kedatangan Yesus, hati para murid ditenangkan. Hati para murid menjadi teduh kembali. Yang selanjutnya, Yesus bersama dengan para murid ini naik perahu menuju seberang, akhirnya sampailah pada tujuan itu. Saudara-saudari sekalian, memang inilah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kalau Tuhan itu jauh, Tuhan tetap menyertai dengan mengutus Roh Kudus-Nya atau dengan berdoa. Dan ketika Tuhan sendiri dekat, Tuhan menemani para rasul-Nya. Dan nanti juga dikisahkan begitu indah dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Di sana diungkapkan orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus siap melayani secara integral. Artinya seperti para rasul melayani jemaat di meja sabda, di liturgi, di doa, pelayanan secara rohani. Dan ketika umat semakin berkembang, semakin banyak, tuntutan pelayanan juga semakin bertambah. Maka perlu juga diorganisir atau dipilih, ditentukan, dan diurapi oleh Roh Kudus orang terpilih tadi untuk melayani janda-janda. Maka pelayanan rohani juga tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan
pelayanan jasmani, pelayanan orang miskin, pelayanan janda-janda. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ingat akan santo kita, yaitu Santo Vincentius. Santo Vincentius mengalami pengalaman di Folleville. Pengalaman Folleville inilah merupakan khotbah pertama dari Santo Vincentius untuk melayani rohani, untuk pelayanan hal-hal yang bersifat rohani, pertobatan, dan seterusnya. Tetapi juga Vincentius tidak hanya melihat pelayanan rohani. Ketika terjadi peristiwa atau prahara di Satyong atau Satyong Ledom, ketika melihat bahwa ada berita satu keluarga itu dan seluruh anggota keluarganya sakit dan tidak punya makanan, dan di sanalah tergerak hatinya Vincentius untuk mengorganisir orang-orang itu untuk membantu dan menolong orang yang sakit ini secara terorganisir supaya pelayanan itu berkelanjutan. Sehingga inilah pelayanan integral, baik pelayanan rohani maupun jasmani. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai putra-putri Vincentian dan kita semua sebagai murid Yesus juga memiliki perutusan untuk mengantarkan semua orang dan banyak orang untuk sampai pada tujuan, yaitu kita melayani baik secara rohani, secara iman, tetapi juga melayani secara jasmani. Dan Santo Vincentius sendiri mengatakan, siapa yang melayani orang miskin, bahkan paling miskin, paling menderita, itu sebetulnya adalah melayani Tuhan sendiri. Sehingga kita semua diajak untuk melihat Tuhan Yesus di dalam diri orang miskin dan menderita itu. Amin. Berkah dalam.